Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu, saya berbincang dengan seorang bapak usia 63 tahun. Beliau tidak mengeluh sakit yang berat, tidak juga sedang menjalani pengobatan besar. Tapi ada satu hal yang membuatnya bingung. Katanya, "Dok, badan saya ini rasanya beda. Malam susah tidur, pagi bangun capek, padahal dulu gak begini." Beliau bercerita, malam hari sering terbangun tanpa sebab. Kadang jam 2, kadang jam 3. Bukan karena nyeri, bukan karena lapar. Hanya pikiran yang terasa penuh, badan gelisah, dan mata sulit terpejam lagi. Siang hari pun jadi cepat lelah, mudah emosi, dan rasanya seperti tidak benar-benar istirahat. Cerita seperti ini sebenarnya sangat sering saya dengar dari pria-pria di atas usia 60 tahun. Dan banyak dari mereka mengira, ya sudahlah, mungkin memang faktor umur. Padahal tidak selalu begitu. Ada hal-hal sederhana yang sering luput diperhatikan, tapi dampaknya besar sekali. Terutama yang berkaitan dengan... Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengajak bapak-bapak semua yang sedang menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar, usia bapak sekarang berapa? Dan menjadi lansa? Saya senang sekali membaca cerita bapak-bapak, karena dari situ kita bisa saling belajar dan saling menguatkan. Dan seperti biasa, saya doakan semoga bapak-bapak semua selalu dalam keadaan sehat, murah rizki, panjang umur, serta dijauhkan dari segala macam penyakit, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Amin. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh memang mengalami banyak perubahan. Ini bukan kelemahan, ini kelebihan. Salah satu yang paling terasa adalah perubahan pola tidur. Banyak pria lansia berkata, tidur jadi lebih ringan, mudah terbangun, sulit tidur nyenyak. Bangun pagi tapi badan tidak segar. Masalahnya ketika tidur terganggu, tubuh tidak sempat memulihkan diri dengan baik. Otot, syaraf, hormon, semuanya butuh waktu istirahat yang cukup. Dan disinilah stres diam-diam ikut bermain. Stres pada usia lansia sering tidak disadari. Bukan stres karena pekerjaan berat, tapi pikiran tentang keluarga, kekhawatiran soal kesehatan, perubahan peran dalam hidup, perasaan tidak semua itu menumpuk pelan-pelan. Dan salah satu dampaknya adalah tidur jadi tidak berkualitas. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Banyak pria lansia tidak sadar bahwa apa yang diminum dan kapan minumnya sangat berpengaruh pada ketenangan syaraf, kualitas tidur, respon tubuh terhadap stres. Saya tidak sedang membicarakan obat keras, bukan juga ramuan aneh-aneh. Yang saya maksud adalah kebiasaan minum yang tepat, sederhana, dan konsisten. Tubuh manusia, terutama di usia lanjut, sangat sensitif terhadap cairan, suhu, waktu konsumsi. Minum yang tepat bukan soal banyaknya, tapi waktu dan caranya. Hubungan antara cairan, syaraf, dan tidur. Sedikit saya jelaskan dengan bahasa sederhana. Di dalam tubuh kita, ada sistem syaraf yang tugasnya menenangkan tubuh, mengatur detak jantung, dan membantu kita masuk ke fase tidur. Saat tubuh kekurangan cairan atau cairan masuk di waktu yang tidak tepat, syaraf jadi lebih mudah tegang, jantung terasa lebih berdebar, otak sulit masuk ke mode istirahat. Akibatnya, tidur gelisah, sering terbangun, mimpi tidak nyaman. Banyak bapak-bapak yang berkata, saya nggak haus, jadi jarang minum. Kebiasaan minum yang salah, tanpa disadari, beberapa kesalahan yang sering saya temui adalah minum terlalu banyak tepat sebelum tidur, minum minuman manis atau berkafein di sore atau malam hari, tidak minum cukup di siang hari, minum sambil pikiran tegang. Semua ini bisa mengganggu tidur dan memperparah stres. Yang saya maksud dengan minum 1 kali sehari bukanlah tentang jumlah cairan yang banyak, bukan pula tentang jenis cairan tertentu. Biasanya, waktu yang paling cocok adalah sore menjelang malam ketika aktivitas harian mulai berkurang. Bisa juga dilakukan beberapa jam sebelum tidur, saat tubuh sudah tidak dikejar-kejar oleh urusan dan pikiran mulai melambat. Bukan tepat sebelum berbaring, tapi memberi jarak agar tubuh sempat merespon dengan tenang. Kebiasaan ini dimulai dengan berhenti sejenak dari segala kesibukan. Duduklah dengan posisi yang nyaman. Tidak harus bersila, tidak harus di kursi tertentu. Yang penting tubuh tidak tegang dan tidak berburu-buru.
Punggung tidak terlalu membungkuk, bahu dibiarkan turun, dan tangan memegang gelas dengan santai. Sebelum minum, ambil napas perlahan. Tarik napas lewat hidung, rasakan udara masuk, lalu hembuskan pelan lewat mulut. Tidak perlu dihitung, tidak perlu dipaksakan. Cukup rasakan bahwa nafas sedang diperlambat. Ulangi 1 atau 2 kali saja. Tujuannya bukan teknik khusus, tapi memberi waktu bagi tubuh untuk berhenti dari mode sibuk. Setelah itu, barulah minum. Minumlah perlahan, seteguk demi seteguk. Tidak perlu dihabiskan cepat. Rasakan cairan masuk, melewati tenggorokan, dan turun ke dalam tubuh. Saat minum, usahakan tidak sambil berbicara, tidak sambil memikirkan hal berat, dan tidak sambil berdiri. Di momen dimana tanpa disadari, kebiasaan sederhana ini mengirim pesan ke sistem saraf. Sekarang waktunya melambat. Sekarang waktunya tidak waspada. Sekarang waktunya istirahat. Banyak pria lansia yang awalnya menganggap ini sepele, tapi setelah dilakukan secara rutin, mereka mulai merasakan perubahan kecil yang konsisten. Badan terasa lebih rileks, terutama di bagian bahu dan dada. Pikiran yang biasanya ramai menjelang malam, perlahan menjadi lebih sunyi. Bukan hilang sepenuhnya, tapi tidak lagi saling bertabrakan. Beberapa mengatakan mata jadi lebih mudah terasa berat, bukan karena kelelahan, tapi karena tubuh siap tidur. Ada juga yang mengatakan, walaupun masih terbangun di malam hari, perasaannya tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Tidur terasa lebih diterima, bukan dipaksa. Perlu saya tekankan, perubahan ini bukan hasil instan, tidak terjadi dalam satu malam. Tapi justru karena dilakukan dengan cara yang lembut dan konsisten, tubuh mulai belajar kembali ritmenya. Sedikit demi sedikit, sinyal tenang itu dikenali. Dan di usia 60+, perubahan kecil seperti ini seringkali jauh lebih berarti dibanding perubahan besar yang dipaksakan. Karena tubuh tidak butuh kejutan, tubuh butuh ketenangan yang berulang. Itulah yang dimaksud dengan kebiasaan minum 1 kali sehari ini. Ini penting dan sering diabaikan. Saat minum sambil berdiri, tergesa, pikiran kacau, efeknya beda dengan minum sambil duduk, napas teratur, pikiran dilambatkan. Tubuh membaca situasi itu. Saraf ikut merespons. Makanya, kebiasaan ini bukan hanya soal minumnya, tapi ritual tenangnya. Ketika tidur mulai membaik, biasanya stres ikut menurun. Bapak-bapak akan merasakan lebih sabar, tidak mudah tersinggung, badan terasa lebih ringan, pikiran tidak seberat sebelumnya. Stres tidak hilang 100%, tapi tidak lagi menguasai tubuh. Pesan penting untuk bapak-bapak lansia. Saya ingin bapak-bapak ingat satu hal. Usia 60+ bukan akhir kenyamanan hidup. Yang berubah adalah cara tubuh meminta perhatian. Kadang bukan obat mahal yang dibutuhkan, tapi kebiasaan yang tepat, waktu yang pas, sikap yang lebih lembut pada diri sendiri. Sekarang saya ingin mengajak bapak-bapak semua untuk berbagi. Silakan tulis di kolom komentar, apakah bapak pernah mengalami tidur tidak nyenyak atau stres yang sulit dijelaskan, dan setelah menonton video ini sampai selesai, apa pemahaman atau manfaat yang bapak rasakan? Cerita bapak bisa sangat berarti untuk bapak-bapak lain yang membaca. Dan, sebagai penutup, perlu saya sampaikan, video ini bersifat edukasi dan berbagi pengalaman, bukan pengganti konsultasi langsung dengan dokter atau tenaga medis. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga bapak-bapak semua selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan umur yang bermanfaat. Saya Dr. Nanda.